Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau cerita sesuatu ke kalian ini, mumpung sekarang sedang terjadi dan sudah beberapa kali terjadi ya dalam hidup gue di sini selama gue di Jepang. Pasti dari kalian banyak yang bertanya, gimana sih rasanya punya istri orang Jepang? Gimana sih rasanya punya keluarga orang Jepang? Nah, di video ini gue mau cerita gimana sih rasanya punya mertua seorang Jepang ya. Tadi mertua gue ada perempuan yang bapak sudah meninggal waktu 2 tahun yang lalu waktu gue diterima kerja pas tuh. Jadi gini, gue bisa dibilang sekarang lagi bisa terharu, kesal juga ada ya, senang juga ada ya. Jadi gini ya, gue selama bisa dibilang waktu pacaran, dihitung sama waktu pacaran sampai menikah mungkin sudah 5 tahunan lebih ya. Jadi mertua gue tuh sampai gue menikah ini pun belum pernah minta sesuatu di gue, belum pernah meminta sesuatu dibelikan apa kayak barang, apalagi uang gitu kan. Orang Jepang kita tahu nggak pernah minta-minta kayak gitu ya. Itu adalah rasa malu ya, harga diri itu untuk minta-minta. Cuman kita sebagai menantu, biar adalah rupa kita berjuang, rupa kita, hasil kita untuk ngasih mertua kita lah hadiah apalah. Tapi itu selalu ditolak ya sama mertua gue. Entah itu alasannya mungkin gue kerjaan belum dapat, mungkin gaji gue masih kecil, mungkin gue lagi kesusahan uang, mungkin masih butuh biaya untuk istri, untuk anak kan, sewa rumah. Jadi pikirannya sudah sampai sana ya. Walaupun dia belum tahu gue itu seorang YouTuber ya. Emang dari dulu ya, mertua gue tuh sebelum gue YouTuber atau apalah, istri gue ada uang atau gue ada uang, dia selalu nolak ya. Memang sifatnya seperti itu ya. Bukan cuma mertua gue doang, ipar-ipar gue pun semua nolak ya. Heran gue. Waktu ipar gue punya anaknya ulang tahun, aku mau kirimin dia hadiahan. Aku tuh kan nggak punya kredit card di Jepang ya. Jadi aku tuh mau belanja diem-diem tuh nggak bisa, harus pakai kartu istri gue. Gue nggak tahu gimana cara bikin kartu gini, ribet amat lah. Gue mau beli uang cash langsung aja ya. Akhirnya dia ulang tahun, gue mau beliin dia hadiah itu, padahal harganya cuma 3.000 yen ya. Kalau di Indonesia itu 300.000. Itu hal biasa ya kalau di sini ya. Gue bilang sama istri gue dulu, gue mau beliin hadiah ini. Katanya tahu apa? Jangan, katanya, nggak usah katanya. Gue mikir, kok lu pelit banget sih sama keluarga lu, sama saudara lu? Gue bilang, bukan, katanya, bukan masalah pelit atau tidak. Katanya kalau mau memberikan sesuatu itu bisa jadi nanti itu akan jadi beban buat orang yang diberikan. Gila kan, kita kasih dia uang kok dia jadi beban. Maksudnya kalau kita kasih sesuatu yang nilai mata uangnya lebih tinggi atau lebih mahal, takutnya yang di sana itu nggak bisa ganti pemberian kita. Misal kita kasih dia uang 5.000 yen, 500.000 hadiah nih, dia harus ganti uang kita sama 500.000 keluarganya dia ya. Itu akan jadi beban di dia, cari uang gimana cara untuk balikin uangnya si Dian atau uang untuk istri gua kan. Lah, gue itu ngasih ikhlas, gue bilang gue itu ngasih dari sedekah. Kita itu sedekah, ngasih cuma-cuma katanya. Ya gue ngerti katanya, tapi dianya nggak ngerti yang dari sananya, keluarga di sana itu nggak ngerti. Dia harus balas kan. Terus dia telepon bilang nggak usah dah ngirim hadiah apa-apa, nanti nggak apa-apa, ucapan aja cukup katanya. Itu sudah berkali-kali terjadi ya, sampai gue kadang kayak kita itu kayak nggak guna, kayak nggak ada apa ya, nggak ada. Pokoknya gimana ya, ucapan aja gue udah seneng katanya. Waktu itu gue pernah berkunjung ke rumahnya juga ya, gue datang ke rumah. Gue ada rezeki lebih ya, gue pengen ajak ipar gue, suami ipar gue atau apalah, gue ajak mau beliin baju lah buat apa. Nggak mau, dia ditolaknya gue. Pasti dia izin, ipar gue semua itu kalau izin ke istri gue, dia mau beliin gue baju atau apa gini, pasti istri bilang nggak usah katanya. Nanti dia bingung, nggak usah dah beliin, nanti pokoknya selalu ditolak men. Gue kadang pusing di perbedaan cara mikirnya orang Jepang di sini sama di Indonesia. Itu yang bikin gue benar-benar bertolak belakang. Kasus sekarang ini mertua gue, yang pertama ya, mertua gue yang pria. Waktu dia sakit, gue berkunjung ke rumahnya waktu sebelum meninggal. Itu sakit bener, udah pakai selang di hidungnya, nggak kerja dia. Gue waktu itu bukan YouTuber ya, gue nggak ada uang banyak, gue itu orang biasa dulu ya, sampai sekarang gue biasa. Gaji gue juga beberapa lah ya. Gue lihat sedih kan, gue bingung kan, gue nggak tahu mau kasih apa. Kalau kita di Indonesia kasih uang beli obat, beli buah lah apa gitu,
gue ngasih mertua gue itu ya tanpa sepengetahuan istri gue tuh ngasihnya diem-diem. Gue tunggu istri gue hilang baru gue kasih. Itu waktu gue ngasih ditolaknya men sama mertua gue yang pria. Itu gue mau ngasih cuma 1 mang. Jangan tolak sampai cekcok. Gue diam gue bilang. Gue salamin, gue masukin kantor buat beli obat, gue bilang gitu. Ya itu gue ngasihnya pas mau pulang, itu pas mau naik mobil gue masuk, gue kasih langsung pulang kan, nggak bisa berkutik. Dia udah terharu dia kan. Kasus yang sama sekarang terjadi. Mertua gue yang perempuan ini mau datang ke sini bulan depan ya, dia mau datang ke sini. Sebenarnya gue yang mau pulang ya, karena berkali-kali ada badai, Yusuf sakit atau everything ya, jadi cancel terus. Jadi akhirnya dia yang bela-belain ke sini buat ketemu Yusuf nih bulan depan. Dia pengen ke sini pakai apa? Pakai mobil. Jangan, capek gue bilang. Pakai bis katanya. Aku pakai bis aja ke sini katanya. Capek jauh, udah tua, pakai bis lama gue bilang. Pakai pesawat aja gue bilang. Bis aja katanya. Enggak, gue pakai pesawat. Gue yang beliin lu. Gue yang beliin lu. Biar saya yang beliin ibu tiket gue bilang. Akhirnya dia periksa pesawat, akhirnya dia dapat. Akhirnya dia beli. Loh, gue belum transfer uang, gue belum apa, dia udah beli. Akhirnya, oh ini gue udah beli. Nanti tanggal ini jemput di bandara ya atau apa ya? Oh iya gue bilang. Akhirnya 2 hari gue galau kan. Padahal gue yang mau beliin padahal ini. Kenapa dia? Akhirnya gue chat tadi. Barusan ini gue chat. Gue takutnya lupa kan. Selamat malam gue bilang. Gue nggak usah tunjukin chatnya, nanti dilihat sama istri gue videonya nanti. Pribadi soalnya. Gue pakai bahasa Indonesia aja nih. Selamat malam gue bilang. Kenapa katanya? Kirimin aku nomor rekeningnya ibu. Hah? Kenapa katanya? Aku bilang kan aku yang belikan ibu tiket pesawat. Katanya kaget dia. Ini saya kan udah janji mau belikan ibu tiket pesawat. Sambil senyum lah gitu kan. Katanya, kalau begitu nanti uangmu bisa habis katanya. Uangmu nanti habis. Cuman kimochi, perasaan saja, ucapan seperti itu aja saya sangat senang katanya. Apa namanya itu, cuma ungkapan pengen membelikan itu saja dia sudah ngerasa udah senang ya. Kalau saya cuma mau ucapan doang kan. Gue bilang gini, uang gue nggak akan habis. Gue bilang saking keselnya ya, takabur gue nanti. Uang gue sama sekali nggak akan habis karena gue percaya kan sedekah soalnya. Pasti akan bertambah insya Allah. Dari coba gue bilang, jangan terlalu dipikirkan. Lama dia balas. Pasti dia tanya lagi ke istri gue, chat istri gue. Ini dia mungkin pasti ini soalnya kalau ada apapun gue mau ngasih ke mertua, ke saudara, pasti dia ngelapor ke istri gue. Ini suamimu mau ngasih saya gini, bagaimana? Izin dulu dia. Gue nggak tahu dia ngomong apa. Terus dia balas. Sekarang tuh saya kan ada kerjaan kata mertua gue nih. Jadi saya dapat gaji dari kerjaan saya. Jadi kali ini biar saya aja yang bayar. Tapi nanti kalau saya sudah tua banget, nggak bisa jalan atau sakit-sakitan, kalau saya pengen ke situ dan ketemu gua, nggak bisa kerja kan, nanti dah kamu belikan saya tiket sebagai hadiah untuk saya katanya. Jadi uangmu yang sekarang ini kamu tabung saja untuk belikan tiket saya nanti kalau saya sudah nggak kerja katanya. Terus dia puji gua, suami anak saya baik sekali katanya. Saya sangat bahagia. Rasa peduli, kasih sayang, ucapan, ungkapan, perasaan gua ke mertua itu saja, ke saya saja katanya. Saya sangat senang sekali. Terima kasih banyak Dian. Langsung gua bilang, oke kalau begitu. Saya akan tabungkan uang untuk kamu beli tiket nanti datang ke sini. Jadi kenapa gua kaget begini ya, karena kita itu punya budaya yang benar-benar kebalik ya, kebalik sama di Indonesia sama di sini itu ya. Gue kasih tahu ya, orang Jepang tuh pantang berhutang. Dia nggak pernah berhutang gimana pun melaratnya, ngutang sama saudaranya, keluarganya nggak pernah. Lebih baik dia mengasingkan diri dari rumah nih, pergi kemana, ke daerah mana. Lebih baik dia jadi homeless, tukang sampah ke apalah, mungut-mungut jajan di jalan gitu kan. Lebih baik dia seperti itu, harga diri men, daripada dia minjem uang ke sini. Kalau kita sampai minjem uang ke pinjam uang mas, kalau di Indonesia kan kita
Minjem uang 1 juta atau 500 ribu, besok gua ganti. Gampang kita ngomong seperti itu kan. Kalau di sini enggak, gitu pasti bilang, hah, kaget dia akan kasih kita, habis itu kita akan di-cut. Gua kasih tau ya, misal gua dikasih, habis itu orangnya enggak bener katanya, uangnya enggak diharapin balik ya, dibuangnya, jadi semuanya udah enggak guna lagi ya. Kecuali dia yang maksa kita, minta ini gue kasih lu minjem uang ini, baru kecap. Tapi kalau kita yang sampai minta minjem uang, nggak ada orang begitu gitu. Lebih baik dia jadi homeless di sini ya. Nah ini yang bikin gue gimana ya, kesel gitu. Soalnya kenapa ya, mertua gue ini ya, kalau gue ulang tahun, kalau gue ada dapat waktu terima kerja atau ada sesuatu, dia selalu ngirimin gue uang hadiah buat gue, kirimin gue beras, kirimin gue jeruk. Dia suka makan jeruk, dikiriminnya gue suruh 1 kotak. Dan suka minum jus, dikiriminnya gue jus, baju, tas dikasih. Nah sedangkan kita yang mau balas budi ke sana itu ditolaknya. Ini makanya gue pengen banget bikin kartu kredit ya. Gue pengen bikin kartu kredit biar gue bisa belanja diem-diem, kirimkan ke rumahnya dia. Tapi pasti bakalan ketahuan karena dia pasti ngelapor ke istri gue. Ini dia yang beriin, istri gue masih ngomong ini, jangan katanya, nanti dia jadi terbebani, nggak bisa ganti. Nggak usah ganti, gue bilang, tetap maupun kita bilang begitu, tetap. Mungkin di Indonesia, mungkin mertua atau siapa mungkin ada yang seperti ini, yang kayak gue alami sekarang ini. Bersyukur banget ya punya mertua kayak gitu, pengertian banget ya. Dan walaupun gue ditahu seorang YouTuber atau apa nanti, entah apa gitu, gue rasa dia nggak akan meminta-minta seperti itu ya. Wah ini menantu saya seorang YouTuber, kerja ini gajinya banyak, uangnya pasti banyak, ayo kirimin dong uang, minta ini dong, kirimin. Nggak ada orang kayak gitu di sini. Dia pasti tetap harga diri nomor 1 ya. Jadi jangan gampang-gampang minta. Oh, ada uang sedikit lebih temannya atau siapa, minta uang, minta uang. Nggak usah begitu-gitu. Harga diri bro, serius. Kadang uang tuh bikin, bukan kadang ya, pasti jelas uang tuh bikin hubungan hancur. Ini bikin videonya mendadak ya, karena gue udah kesel. Gue mau curhat sama istri gue, pasti dia bilang jangan, mau curhat sama, mending gue curhat sama kalian biar gue bisa sharing. Ada bayangan begini loh punya menantu atau keluarga orang Jepang tuh kayak gini. Tapi suatu saat gue pasti belikan hadiah ya, buat dia. Apa kayak dia minta, gue nungguin dia bilang sesuatu ini. Kadang heran gue. Oke guys, itu aja curhat mendadak ini, tapi harus gue ceritakan. Semoga video ini, cerita gue bisa menginspirasi mertua-mertua yang lain, ibu-ibu yang lain yang ada di sana, supaya tidak terlalu menghajar menantunya atau apa. Tentu saja menantunya harus pengertian juga ya. Kita itu orang Indonesia selalu bersedekah memberi ya, bersedekah memberi. Tapi bukan berarti kita terus minta gini ya. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.